Artinya apa? Artinya presiden udah jadi juru bicara menteri-menterinya tuh. Kenapa? Karena menteri-menterinya nggak bisa bicara. Kenapa dia nggak bisa? Dia nggak ngerti peristiwa Londo Ireng. Itu diingat orang lagi bahwa, oh ya kami tahu bahwa ada pengkhianat di masa lalu tuh. Dan hari-hari ini juga ada pengkhianat. Jadi kalau presiden bilang Londo Ireng, publik terbagi dua. Dia merasa dia tidak dituduh, tapi ada yang merasa dia dituduh tuh. Tapi bagi publik umum merasa ya memang ada pengkhianat kok. Nah kalau presiden dan jajarannya nggak mampu ucapkan itu, dan memang seringkali jajarannya nggak mampu, kabinetnya nggak mampu terang itu, ya dia kalah nanti. Jadi dia kalah bukan karena argumen pasar misalnya lebih kuat, tapi kabinetnya nggak mampu terangin. Kan bukan itu yang dimaksud kabinet bayangan kan? Kabinet bayangan dia mesti di atas kabinet ini, bukan sekedar bereaksi terhadap kabinet itu. Jadi kalau kita tanya misalnya, oke, kabinet bayangan anti koperasi, oke, anti Prabowonomics, anti sosialisme Prabowo, maka kabinet bayangan mesti bilang kami pro kapitalis, kami pro oligarki. Tapi kembali ke Agustus Ya, ini Agustus. dan reshuffle kabinet besar-besaran. Pertanyaan Ari tadi, apakah ini radical break untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada presiden dan Pasti terjadi. Dan pasti terjadi. Coba analisa lu gimana? Tidak ada kesempatan lagi presiden untuk membujuk publik percaya pada dia. Pertama, karena fakta-fakta yang tadinya tersembunyi mulai terbuka tadi. Bahwa presiden tidak melindungi, maka dia akan lanjutkan lagi itu kan. Jadi kalau bahkan orang-orang terdekat presiden dia ganti, apalagi orang-orang yang secara intuisi dia tahu sebagai public enemy itu, maka dia pasti ganti. Cuman nggak mungkin diganti sekaligus. Kalau ganti sekaligus ya kabinet nggak bekerja. Dan buat nyari orang baru itu kan susah. Jadi pasti dicicil tuh. Jadi tetap dia sifatnya radical break, tetapi gradual. Itulah kira-kira. Gradual tuh enggak secara material ya, gimana? minggu depan 2 orang, minggu depan lagi 4 sampai akhirnya Oktober itu kira-kira. Sektor mana yang paling perlu di reform dan? Ya sektor ekonomi lah, apalagi coba. Ekonomi, 2 sektor, soal ekonomi dan soal komunikasi. Wilayah-wilayah itu tuh. Ekonomi problemnya apa, komunikasi problemnya apa? Coba lu breakdown agak lebih detail. Ekonomi artinya semua hal yang seharusnya dibahas secara komprehensif dan diucapkan dalam bentuk proteksi terhadap ide-ide presiden tidak dilakukan oleh menteri-menterinya. Itu satu. Yang tadi intinya itu Prabowo berpikir tentang peran koperasi. Dan itu udah final tuh. Gue dukung itu tuh. Tapi nanti orang anggap bahwa ya koperasi itu kan mesti dibentuk dari bawah, ngapain dari atas, bottom up. Ya mereka nggak ngerti. Kenapa? Karena menterinya nggak bisa terangin juga. Kalau Ferry bisa terangin, tapi menteri-menteri lain nggak bisa terangin kan? Kan mesti menteri-menteri lain bilang bahwa memang pada akhirnya belum bisa bottom up karena di bottom itu dikuasai oleh semak belukar kapitalis. Karena itu negara mesti turun tangan, pangkas dulu itu supaya mawarnya tumbuh di tengah belukar. Nah ide semacam ini, metafor semacam ini kan nggak bisa diterangkan oleh Menko Perekonomian, oleh Menko urusan hukum segala macam kan. Jadi kelihatannya Menko ini nggak mampu untuk mengenali isunya secara substantif sehingga nggak bisa melayani ke publik. Sampai sekarang masih dipersoalin bahwa ya kan mestinya dari bawah tuh. Kan menterinya bisa bilang oke, kalau dari bawah siapa yang mau mulai itu? Masyarakatnya feodal, kapitalisme ada sampai di bawah. Kan itu soalnya. Bahkan pengamat, analis, dosen-dosen, ya kan koperasi kan namanya koperasi harus dari bawah. Itu kalau masyarakatnya udah demokratis, kalau pengetahuannya udah sampai di bawah. Kalau sekarang nggak bisa, mesti negara turun tangan. Bahkan itu perintah konstitusi bahwa negara membangun koperasi. Tapi kepercayaan orang pada Kopdes Merah Putih ini Drop berat dan Iya. agak susah logiknya ditemukan ini, Nyor. Logiknya mudah sekali diterangkan bahwa koperasi itu perintah konstitusi. Artinya negara harus membangun koperasi dengan cara apa? Dengan memberdayakan masyarakat. Selama ini masyarakat tidak berdaya karena ada 2 hal. Satu, feodalisme yang masih kuat.
Yang kedua hegemoni dari protokapitalisme di lokalisasi sampai desa kan. Protokapitalisme. Iya, jadi Iya, semi kapitalisme ya. iya, jadi negara mesti pangkas itu dulu. Nah, mereka yang bodoh ini menganggap ya mesti inisiatif dari bawah dong. Nah, lu datang ke bawah itu kalau mampu untuk timbulkan inisiatif. Siapa yang mesti lakukan inisiatif itu? Ya negara mesti tiba di bawah untuk bangkitkan inisiatif itu. Tapi pertanyaan gue gini, Nyor. Menurut Nyoroki, ketegangan Jokowi dan Prabowo yang disebut di mana-mana nih, Kalaupun ada, ya dan ada kita anggap kata lu ada lah ya. Ada. iya. Itu Secara sebenarnya literal ada. baik nggak buat politik? Bagus dong. Kan tetap orang ingin lihat ketegangan itu artinya di belakang layar ada tagih menagih utang. Utang apa ya? Utang budi, utang uang, utang material, utang psikologi segala macam. Kan sumber ketegangan cuma itu tuh. Ya udah bagus aja kan. Supaya satu waktu orang nunggu dibuka dong. Emang utang piutangnya apa? Tapi ada yang mengatakan begini, ketika dua kekuatan ini berpisah jalan atau saling tidak percaya gitu ya, yang untung justru pihak yang lain gitu, yang tidak ada dalam peta dalam kekuatan Misalnya, koalisinya, PDI gitu misalnya. Oh, PDIP tidak ada konflik. PDIP kan sudah punya captive market. Dia tinggal engineer aja itu, bahkan PDIP bisa turunin massa, bisa boykot di DPR, PDIP bahkan bisa punya rencana yang matang untuk memaksulkan Gibran, kan PDIP yang paling mampu untuk lakukan itu. menurut lu Gibran mungkin nggak dimasukkan? Harus sebab publik akan terus merasa bahwa ada yang nggak etis dengan pengangkatan Gibran itu. Ya udah diselesaikan oleh konstitusi ya, tapi yang diselesaikan oleh konstitusi ada legalitasnya, bukan legitimasinya itu. Harus itu satu hal, mungkin itu hal yang Ya lain. supaya, Mungkin nggak? ya kalau dia harus dimungkinkan. Sesuatu yang secara logis harus, maka secara material harus dimungkinkan untuk dijalankan. Presiden punya kesadaran itu Bukan soal presiden. Presiden membaca kemungkinan itu rasional. Tapi presiden akan bilang, ya udah diputuskan Mahkamah Konstitusi, saya terima formalitas itu. Tetapi publik menganggap itu bukan secara formalitas, tapi itu adalah kriminalisasi terhadap etika politik. Dan itu yang ada selalu di benak orang Indonesia itu. Misalnya peristiwa Londo Ireng, itu diingat orang lagi bahwa, oh ya kami tahu bahwa ada pengkhianat di masa lalu itu. Dan hari-hari ini juga ada pengkhianat. Jadi kalau presiden bilang Londo Ireng, publik terbagi dua. Dia merasa dia tidak dituduh, tapi ada yang merasa dia dituduh itu. Tapi bagi publik umum merasa, ya memang ada pengkhianat kok. Siapa yang Londo Ireng? Misalnya kalau kita radikalkan, ya Jokowi. Mengkhianati apa? Mengganti konstitusi. Siapa yang mesti ucapkan itu? Publik. Siapa yang paling dendam dengan isu itu? Megawati. Kan itu. Ya. Karena Ya karena pengkhianatan tadi. meskipun Megawati dianggap Jadi Londo Ireng terhadap Megawati misalnya. dan Prabowo menjadi artikulatornya Megawati. Ya Prabowo bukan jadi artikulator, dia mesti memoderasi isu itu sementara. Sebelum ada proses politik di DPR. Kan nggak mungkin presiden jadi artikulator Megawati. Tapi presiden mengerti Ibu Mega punya potensi untuk mengartikulasikan itu di dalam sistem demokrasi melalui upaya-upaya pemaksulan. Lebih mungkin. Masalahnya kenapa kita takut bikin analisis itu kan itu hal yang ada di depan kita kok. Bahwa Megawati punya potensi atau bahkan punya intensi untuk pemaksulan itu tuh. Karena dendam? Ya pastilah tuh. Itu kan sesuatu yang ya bagi PDIP Jokowi itu betul Londo Ireng gitu. Nah ini dibikin headline nih. Kan orang menahan diri untuk menganalisa melebihi dari apa yang diucapkan oleh Prabowo.
Nah sekarang kita perluas. Iya, oke. Lu memperluas itu. Yaitu Kita tadi who is the thing called Londo Ireng tuh. Itu Jokowi. Siapakah barang itu yang disebut sebagai Londo Ireng sebetulnya? pikiran Kalau Megawati dan pikiran Prabowo sama nggak? beda, gue samain sekarang. Kan kita mesti bantu orang untuk Bangke. Iya. iyalah. Ya kenapa Londo Ireng itu cuma ke Prabowo dan PDIP juga mengkritik itu kan. Tapi kalau kita jujur mencari yang biasa disebut sebagai apa namanya itu kunci psikologinya, orang biasa sebut Freudian key. Kita mesti katakan bahwa diam-diam sebetulnya yang disebut Londo Ireng ada sindiran Presiden Prabowo terhadap Jokowi yang jadi pengkhianat PDIP. Kalau ada orang yang nulis kolom kecil atau riset tentang itu kan, gue sponsor itu. Lucu sih. Ini interpretasi paling radikal yang gua Radikal. Baru kali ini nih. Selama ini kan kok LSE, wartawan, agen asing gitu-gitu ya dia ya. Iya. Lu menurut tuh Jokowi? Apa? Menurut tuh Jokowi Iya memang iya. Ya, kenapa orang, kan ini masalahnya, kedunguan itu membuat kita nggak mampu bikin analisis melebihi yang apa yang ada di publik. Iya. Londo Ireng betul Jokowi. Coba, lo Iya. bilang. Tapi harga headline itu. Dan gua kasih argumen kan. Iya. Matt, coba. Nah, ini yang namanya metode hermeneutic of suspicion itu. Kita mencurigai dengan menafsirkan itu. Ya, Nggak, tapi karena tadi ngomongin Megawati dan Jokowi, ini menarik nih. Ada pidatonya Mas Pram mengatakan kalau keluar dari partai ya, keluar dari PDI ya, PDI ya, itu nggak jadi apa-apa. nggak jadi apa-apa. Nah terus ada muncul di medsos, gue lihat Gibran jadi wapres, ya kan? Jokowi jadi bapaknya wapres, ya kan? Iya. Artinya Jokowi keluar dari PDI bisa menjadikan anaknya wapres. Ya, dan ketum partai. Iya, ketum Ya. partai. Maru Harar jadi menteri, Budiman jadi menteri. Iya. Terus ada siapa lagi? Ya itulah pokoknya. Ya, itulah. Artinya paten-paten juga. Iya, pernyataan Pram apa? Nggak jadi apa-apa. Ya maksudku jadi kayak faktanya berkontradiksi dengan orang-orang yang Nggak kontradiksi. Memang apa itu? Atau apa mereka sekarang? Apa? Jabatan Ya itu menterinya Prabowo. Ya Menteri Prabowo, Menteri Prabowo. Ya sebagai apa di situ kan? Kan sebagai buangan dari PDIP. Jadi Prabowo menerima buangan gitu. Bagi Prabowo ya nggak apa-apa. Nanti satu waktu kalau Ara gagal, ya gua akan bilang itu kader PDIP dari awal. tapi arah gagal apa berhasil sejauh ini? Pasti gagal lah. Ya kan orang tunggu impact-nya apa dari kebijakan Ara ini. Ini kemarin rumah subsidi dia. Rumah subsidi akad massal 62.000. Iya. Ini belum pernah dalam sejarah ada akad massal rumah subsidi Ya, 62.000 dengan gotong royong. Gini. Nah ini kan artinya kan ini sosialistik juga, Ada bro. capaian. Iya, tetapi itu dipamerkan, itu masalahnya. Lah ya kan Yang- kalau nggak pamer gimana? Ya, artinya gagal. Kalau berhasil ngapain dipamerkan? Itu gua kritik gua pada Ara itu. Ngapain pamerin? Biar aja orang rasain sendiri. Tapi lo sama Ara oke-oke aja. Oke aja gue berteman sama Ara itu. Tapi jadi semua kementerian akhirnya mesti pamerkan sesuatu kan. Kalau lu pamerkan itu artinya barang yang lu punya itu kualitasnya rendah. Atau pamernya ke presiden sebenarnya. Ya, justru itu. Oh. Kan dia mau pamer ke presiden. Di sidang kabinet aja ngomong, ngapain mesti dipamerkan ke media? Kan presiden cuman ingin faktanya ada di saya tuh. Tetapi supaya presiden tahu itu disuruh orang podcast segala macam untuk ucapin segala macam kan. Siapa yang menurut lo yang relatif berhasil memamerkan dan menunjukkan kepada presiden? Cuma Tanpa publik harus, sebenarnya ya. tanpa harus Contohnya publik apa gitu? tahu gitu ya. Lo Contohnya. kasih Kalau ada sukses. Kalau basisnya Prabowonomics, nggak ada yang mampu, itu yang maksud gue tadi. Oh. Apakah Erlangga. perumahannya Ara itu
apa namanya, selaras dengan pengertian Prabowo-nomik coba. Bukankah itu? Gimana? Target presiden ingin memberikan 3 juta rumah kepada rakyat miskin. untuk rakyat miskin, memberikan akses memiliki properti pada orang yang tidak Renovasi mampu. rumah banyak gitu. Oke, Bedah kalau rumah. kasih datanya ya. Di Indonesia, seorang itu baru punya kemampuan membeli rumah setelah 18 tahun kerja. Ya ini Nah. ini bukannya sebuah revolusinya. Ketika Iya, orang yang nah Ara udah bikin rumah itu ada. Siapa yang mau ambil, mau beli? Kan barusan 2 hari lalu tuh ada riset bahwa kemampuan gini, rasio pendapatan orang untuk punya rumah di Indonesia adalah 18 tahun kerja. Bukannya policy ini untuk menjawab itu gitu loh, Nyor. Iya, menjawab itu, yang beli itu siapa? Ya rumahnya ada. Kemarin Satpam, buktinya ART, gini, Itu buktinya check kur picking aja. kredit. Nggak, bukannya faktanya gini, Yor. Kur perumahan itu paling banyak serapannya. Artinya kan orang banyak mempergunakan fasilitas untuk membeli rumah. Oke. Itu lebih banyak dibanding kur-kur lain seperti untuk iya, kur iya, berusaha, makanya. untuk apa. Artinya Artinya- demand-nya naik dong. Iya, artinya orang itu dia udah nabung 18 tahun yang lalu, coba. Oh itu, ya. Momentumnya dipakai sekarang. Iya. Kan logika begitu. Iya. Jadi yang Karena dibikin- mengikuti data yang paroki Yang 18 tahun. tadi. Oh. Kalau misalnya di mana ya, di Amerika, kalau lu kerja 4 tahun udah bisa punya rumah. Di Indonesia baru setelah 18 tahun lu kerja lu punya rumah. Nah, Prabowo baru bikin itu 2 tahun lalu. Jadi nunggu aja nanti. Gue termasuk cepat lah ya, gue ya. 8 Kalau lu kan tahun. beda, 8 tahun. Lu aja 8 tahun. coba. 8 tahun, Bos. Jadi logik itu aja. Gua udah kerja 2 dari tahun. 2007 baru punya rumah 2014. Iya, nah itu. Iya kan sama kan? Iya, Nah, lu alami 7 tahun sendiri, kan? 7-8 tahun. Jadi kan? rumah yang Iya. disediain arah itu, ya memang rumah. Lu berapa? 18 tahun tadi? Apa? bilang? Berapa tahun? Kalau dia kan anak menteng. Data tadi itu berapa 18 tahun? tahun. 18 tahun. Iya, gue 8 tahun, Budi 7 tahun. Lu udah bikin rumah. Ya tapi kosong, siapa yang mau isi? Sebab nanti itu baru bisa diperoleh setelah 18 tahun dia kerja. Tapi kalau fakta kur perumahannya serapannya tinggi dibanding kur-kur lainnya, artinya orang punya harapan dan punya demand. Keinginan buat beli rumah ada, tapi beli rumahnya nggak bisa. Ini soal kemampuannya. Iya, Nah, makanya Ara baru Bang Ara itu mau apa Pak? udah jadi ini rumahnya, ya oke. Iya, memberikan aksesnya. Iya. Cuma Menurunkan energi untuk masuk ke akses inilah yang nggak mampu Iya, kan itu. dari 18 diturunkan lah kalau Nah, bisa. karena itu gue bilang tadi, ini bukan salahnya Ara. Iya. Ada soal lain di situ. Iya, iya. Salah Ara memamerkan pada presiden rumahnya udah ada. Kalau gue presiden, gue tanya yang masuk di situ siapa? Iya, cuma yang mau masuk energi nggak cukup kan, Iya, Nyor itu. kan? Jadi Ara mesti terangin ke Iya. publik. Gue Jadi- cuma siapin loh. Iya. Yang memungkinkan rumah yang gue siapin itu ditinggali, itu adalah urusan Menteri Perdagangan, urusan Menteri Perindustrian, Iya. urusan Menteri yang Tenaga kerja, iya. growth-nya 8%. Menteri Sosial. Sosial. Menteri Sosial. Jadi menurut lu menteri mana yang paling layak untuk diganti di Agustus ini? Yang paling layak untuk dipertahankan adalah Saudara Ferry Saudara Juliantono. Jomhur, Saudara Sudar, Saudara oke, gue sebut aja Nusron gitu lah supaya dia lihat ini dia, wah, bro gitu. Tapi kan emang Itu yang nggak akan diganti, yang lain boleh diganti gitu. Coba, Ron, Dia bukan ada kawan lo kan? Nggak ada serius nih. isi udah tahu. Kapan sih gue ngomong bener? Iya. Kapan lu ngomong salah? Aduh. Tapi intinya soal itu aku terangin tadi, orang mau pamer doang. Jadi, ya Ara nggak ada salahnya dibilang udah. Iya, justru masalah yang di tangan Ara udah selesai. Iya, sama seperti Iya kan? misalnya Pak Amran itu, ya stoknya ada. Bahkan surplus beras kita. Ya, tapi kalau pakai standar yang rasional, yang disebut surplus itu adalah beras yang bersih, beras yang bergizi itu. Kalau dimasukin di situ beras yang lain, ya surplus, tetapi kualitasnya nggak ada. Bahkan kita, kalau hitungan institusi lain, kita justru minus beras kita.
Oke. Yang bermutu yang minus. Kalau semua beras ya pasti surplus kan. Jadi itu soal pertanggungjawaban terhadap apa yang dipamerkan itu. Oke. Arah pamerkan udah selesai, oke. Tapi buat gue, nah itu bohong. Bukan arahnya yang berbohong, bahwa faktanya nggak begitu. Meskipun yang Meskipun- disediakan itu tunggu aja. Nggak semudah itulah. Maksudnya ARA sudah berhasil membangunnya, tapi nggak semudah itu rakyat bisa masuk ke situ. gitu. Meskipun tadi kur perumahannya naik. Nah, itu yang beginian banyak menteri lakukan itu supaya presiden senang. Nggak ada orang yang terakhir pada presiden gini sebetulnya ya itu. Nyor, tapi ada satu nih Sur ini kan data sur. Data Iya, sur. kan data survei sama data sur. Ya, kan? Sur bilang begitu, tapi orang langsung sur. Nyor, tapi yang tadi Nyor, ini yang Ya, tadi Yo. Lanjut. Nah, apa ya? yang tadi Yopi khawatirkan juga. Tadi kita bicara di bawah banyak lah. Oke. Soal intervensi presiden kepada Bank Indonesia. Oke. Satu, misalnya gini, kita S&P kita oke lah. Stabil, Oke. ratingnya tetap nggak downgrade. Cuma dalam 2 tahun, 2 pimpinan KSSK itu mengundurkan diri. Ketua OJK, Mahendra Siregar, dan terakhir Peri. Dan Bukan ada Gubernur BI. Gubernur Bank Indonesia. Dan ada kecurigaan dan intensi menurut Yopi Hidayat, sahabat Prof. Rocky, bahwa Presiden ingin agak laju nih dalam mengintervensi atau mengontrol Bank Indonesia untuk tidak independen seperti yang ditetapkan dalam semangat reformasi. Jadi seperti zaman Bung Karno dulu, Bank Indonesia adalah fighting bank for fighting nation. Cetak uang sebanyak-banyaknya untuk revolusi. Kan? Yopi ngerti saraf bisnis yang memandang soal kebijakan negara kan. Dan itu betul bahwa sesuatu yang tiba-tiba hendak dikendalikan di dalamnya pasti akan ada vested interest itu. Kalau negara mengendalikan itu artinya hukum ekonomi tidak berlaku itu. Sebaliknya Prabowo menganggap bahwa ini kan state capitalism. Jadi ya masukin aja Bank Indonesia sebagai bagian dari kabinet supaya gampang kebijakan itu dihitung. Kebijakan dihitung, tiba-tiba Gubernur BI merasa bahwa ya nggak bisa berdasarkan asumsi-asumsi market, kebijakan itu harus dibiayai melalui moneter. Iya, aksi moneter, pengaturan nilai tukar, pengaturan tingkat suku bunga segala macam kan. Nah, presiden menganggap bahwa gue nih presiden dan konstitusi tidak mendesain Bank Indonesia itu untuk independen. Independensi itu kan hasil perjanjian 98 antara Soeharto dengan IMF. Jadi kalau presiden lakukan itu, dia juga punya argumen. Untuk merevisi komitmen Soeharto dengan Michel Kamdesu pada waktu itu. Ya. Jadi orang, kalau itu dibuka, orang akan anggap, ya benar juga ya, kalau enggak nanti kita ngikutin keinginan Washington konsensus terus. Jadi bagi publik, dia mendua tuh. Termasuk Yopi yang khawatir sekali. Yopi kekhawatiran dia terhadap kemasukakalan dari kebijakan yang dikendalikan oleh negara itu biasa itu, bahwa nanti ada government failure segala macam itu kan. Tetapi Prabowo juga punya dalil sendiri bahwa, yo kan di mana sih memang harus independen Bank Indonesia kan? Itu kan konstruksi lama. Sekarang dunia banyak yang mulai merasa bahwa ya itu perjanjian-perjanjian yang sifatnya arbitrer itu karena pemaksaan konsensus Washington. Pada masa waktu itu. Pada masa waktu itu tuh. Singapura mungkin juga merasa enggak, kita juga Singapura enggak independen amat beberapa negara. Jadi presiden pasti punya argumen tentang itu tuh. Dan lu mengerti lah. Ya gue ngerti. Intensi presiden. Intensi presiden. Bukan ingin menguasai. Bukan ingin menguasai. Dia mau taat aja pada jalan pikiran Tapi kalau pasar itu menganggapnya ini udah bahasa Jawanya kemajon atau offside. Iya presiden kan udah putusin, saya nggak peduli dengan pasar. Karena pasar itu mencekik rakyat. Jadi ini pertandingan dua argumen. Secara konstitusional, presiden benar.
karena konstitusi kita mengandalkan peran negara bahkan untuk menentukan kebijakan tanpa diganggu oleh sifat independensi dari Bank Indonesia yang mengikuti model kapitalis. Kan Presiden akan bilang, loh kalau Bank Indonesia independen, itu artinya kita dikuasai oleh finance capitalism, global finance capitalism. Dan itu volatile. Itu ya buat dia itu volatile. Nah, sekarang kalau soal itu diajukan ke publik, mesti ada kampanye ideologis pada presiden untuk membackup argumennya. Oh, jadi presiden melaksanakan tugas-tugas ideologis. Iya, tugas ideologis. Apalagi, Pak? Kan cuma itu alasannya. Nah, kalau presiden dan jajarannya nggak mampu ucapkan itu, dan memang seringkali jajarannya nggak mampu, kabinetnya nggak mampu terangin itu, ya dia kalah nanti. Jadi dia kalah bukan karena argumen pasar misalnya lebih kuat, tapi kabinetnya nggak mampu terangin. Jadi ini kayak kuat-kuatan dong, Prof. Nyor. Kuat-kuatan antara pasar dengan ideologinya Pak Prabowo. Ya, itu yang terjadi. Seberapa kuat nih Prabowo melawan intrusi dan legitimasi Ya, itu market mechanism? Nah, itu yang dari awal gue mau terangin gitu. Soal koperasi, MBG, semuanya ada di konstitusi. Tapi kan korupsi. Oke, karena dia korupsi, maka dia mesti dihilangkan dari konstitusi. Ngaco argumen itu kan. Tapi hanya presiden yang ngerti itu, dan dia nggak eksplisit juga terangkan itu. Karena mungkin udah capek tuh. Bank Indonesia tidak diatur dalam konstitusi untuk independen. Ada Undang-Undang Bank Indonesia yang pada waktu reformasi dibuat todongan sistem kapitalis dunia. Dan kita ikut. Presiden Habibie tekan. Iya memang. Dan itu perlu di-revise menurut Anda? Ya harus di-revise. Ya dulu zaman Harto ada Dewan Moneter yang Bank Indonesia bagian dari pemerintah. Sama aja kan? Iya. Gubernur Bank Indonesia dulu member of cabinet. Iya. Jadi kita mau lihat, juga di dunia mungkin paradigmanya udah berubah tuh. Tetapi karena pemerintah legitimasinya lagi turun, maka semua hal yang dilakukan pemerintah, bahkan bila itu menjalankan konstitusi, dicurigai. Jadi ya bukan gua belain, yang gua mau salahin ketidakmampuan kabinet membaca pikiran ideologis presiden itu. Tapi orang bilang ya presiden yang salah. Ya memang dia salah. Kenapa? Ya memilih kabinet yang tidak bisa membaca jalan pikirannya. Karena itu ya radikal break. Ini personalia berarti ini ya, problemnya nih ya. Iya, itu jadi personalianya presiden berarti. Ya karena dari awal kabinet Presiden Prabowo 2 tahun ini hasil perjanjian politik. Nah, etikanya perjanjian politik itu dasarnya kapasitas dari menteri yang diperjanjikan untuk menjalankan misi presiden kan. Nah, kalau 2 tahun dia nggak mampu juga menjalankan misi presiden, maka perjanjian politiknya berhenti, bikin perjanjian baru dengan mereka yang paham. Kan nggak mungkin 2 tahun lagi perjanjiannya masih sama tapi kapasitasnya nggak ada. Itu aja. I see. Tapi itu yang orang selalu anggap atau orang selalu menganggap gua membela presiden. Bukan gua membela. Karena memang itu pikirannya kok. Ya. Yopi membela bagaimana pasar ini bekerja. Iya, Yopi benar membela itu. Karena Yopi merasa bahwa kalau kabinet ini dan presiden tidak mampu menjelaskan secara ideologis dan konsisten memelihara itu, pasar akan menganggap, ya kalau begitu kita mau diterkam dong oleh negara. Memang mau diterkam. Kan Prabowo mau nerkam oligarki. Sebetulnya habis-habisan. Basis terkamannya apa? Ya ideologinya, ideologi dari state capitalism yang kita pilih itu. Tetapi ada batasnya, nerekamnya seberapa. Nanti, jadi gampangnya begini nih. Kapitalisme itu beda dengan pasar. Di dalam sosialisme harus juga ada elemen pasar untuk lihat efisiensi itu. Tapi kapitalisme menganggap bahwa semua soal harus dimonetisasi, dipasarkan. Nah, itu artinya ada ketidakseimbangan antara kemampuan seseorang untuk mengakumulasi dengan mereka yang sudah pada posisi akumulasi, yang dari awal, kalau istilah-istilah teknisnya itu, akumulasi primitifnya dilindungi oleh negara. Kan yang oligarki kita sekarang kan bukan kapitalis murni kan? Muncul karena ersat kapitalisme,
kena birokratik otoritarian segala macam keterangan yang kita pelajari dulu sebelum reformasi kan. Iya. Jadi Prabowo mungkin menganggap, loh kalian kan tidak berkompetisi secara jujur dari awal. Kalian dimanjakan oleh negara. Nah sekarang gue mau ubah tuh. Negara harus masuk. Negara mesti masuk tuh. Dikurangilah kenikmatan-kenikmatan. Nah itu dia kenikmatan berkurang. Lalu marah tuh. Ya kalau marah ya silahkan marah. Tapi kemarahan yang dia hasilkan ya paling capital outflow. Kalau capital outflow dia mesti cari alasan bahwa ada yang lebih mudah untuk menerima dia. Kalau dia keluar dari sini kan dia mesti parkir di mana kan duitnya kan. Lalu lama-lama dia lihat, ya udah nggak apa-apa lah. State capitalism. Dan bagi yang Yovie penting, Hidayat, capital outflow adalah indikasi atau termometer pasar kehilangan kepercayaan pada. iya nggak ada soal itu. Memang itu akibatnya. Itu penanda pasar kehilangan kepercayaan. Nah satu waktu pasarnya mungkin parkir di Singapura. Nanti dia lihat-lihat, oh legitimasi sudah balik tuh. Maka dia masuk lagi kan. Kan bagi investor dia nggak peduli mau state capitalism, sosial segala macam. Yang penting ada slot bagi dia untuk dapat gain. Oke. Ya. Ini yang terakhirnya dari gue nih. Soal kabinet bayangan. Ya, ini kabinet bayangan ini ada hal baru ya yang apa muncul kepada publik ya. Ini menarik Nyor karena ada dan ini disambut antusiasme dan optimisme oleh publik ya. Sebagai alat kontrol karena oposisinya relatif lemah. Dan sekarang ini membuat demokrasi jadi relatif hidup lah. Menurut lu gimana Nyor? Gini per definisi, kalau gua bayang-bayangi kabinet, jangan jadi sekedar bayang-bayang gitu. Karena ada kabinet bayangan, dia paralel dengan kabinet yang sekarang tuh. Jadi statusnya begini nih, lu bikin apa, gue bikin ini. Lu bilang A, gue bilang bukan A. Lu bilang B, bukan B. Kan bukan itu yang dimaksud kabinet bayangan kan. Kabinet bayangan dia mesti di atas kabinet ini. Bukan sekedar bereaksi terhadap kabinet itu. Jadi kalau kita tanya misalnya, oke, kabinet bayangan anti koperasi. Oke. Anti Prabowonomics, anti sosialisme Prabowo. Maka kabinet bayangan mesti bilang kami pro kapitalis. Kami pro oligarki. Harus gitu. Gitu. Kan antitesa. Ya memang mesti antitesa. Coba tanya pada Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan. Lu anti koperasi, lu anti MBG. Berarti lu pro kapitalis. Lu pro individualis itu. Coba. Gugup dia jawab nanti. Karena dia hanya membayang-bayangi. Dia nggak bisa aufgebom mengatasi kabinet itu. Itu datang hanya karena kemarahan. Membayang-bayangi dengan kemarahan adalah marah pada bayang-bayangnya sendiri. Ini gua Ini sinyal yang bagus nggak buat situasi sekarang atau menurut lu sebaliknya? baru di situ memang kemampuannya. Aku kritik itu. Tapi nggak apa-apa juga kan? Ya nggak ada apa-apa, tapi nggak akan ada apa-apa juga dengan sekedar membayang-bayangi. Gampangnya begini, kabinet bayangan dia mesti siap menggantikan kabinet itu kalau dia gagal. Dan kelihatannya mereka cuma ingin membayangi, bukan ingin menggantikan. Nggak tuntas itu. Koitusnya interruptus itu. Itu karena cogitonya juga terputus. Cogito juga interruptus kan. Jadi jangan tanggung itu. Paradigma kami Tapi kapasitinya menurut lu orang-orang kawan-kawan teman-teman masyarakat ada sipil ini- kapasitasnya, tetapi paradigmanya nggak dia paham. Dia anti kabinet yang sosialistis, mestinya dia pro kapitalis. as simple as that. Iya. Kalau iya sih. Apa itu sosialisme Prabowo? Ya batalin aja dengan kapitalisme lo. Gitu. Tapi kan di dalam sosialisme sendiri juga ada dialektika internal kan. Ya, apalagi itu. Iya kan? Misalnya soal pelaksanaan governance-nya, Oh, ya kan? ya, kita anggap aja bahwa kabinet bank ini ada dialektika internal dari sistem sosialis kita. Tapi dia nggak mau eksplisitkan. Apalagi kalau itu, dia mesti katakan, gue lebih paham sosialisme. Oke, ini sosialisme
Dia lebih paham sosialisme. Jadi dia sosialisme above sosialisme. Kalau dia sejajar, dia nggak mungkin menyebut dia paham sosialisme. Dia mesti bilang dia anti sosialisme. Itu posisi sejajar, Atau kawan lawan. above sosialisme Prabowo. Iya, above. Kami above sosialisme. Oke, Kami which kind? lebih kafah gitu ya. Iya, bilang aja itu. Kalau sosialisme. Ya, what kind atau of socialism? Atau kami kapitalisme. Iya, itu aja. Gampang. Dan itu menurut lu tidak atau sudah terpancar belum dari teman-teman ini? Enggak terlihat. Jadi debat-debat koperasi misalnya. Ya, tapi kan koperasi mesti dari bawah. Artinya lu pro koperasi juga dong kalau gitu kan. Ya kalau dia pro koperasi, ya perbaiki yang koperasi dari atas. Tunjukkan bagaimana koperasi dari bawah. Gampang. Batalin dulu kapitalisme yang ada di bawah. Sama juga yang dilakukan Prabowo kan. Cuman bedanya Prabowo bukan membegal ya. Memangkas kapitalisme di bawah supaya sosialisme koperasi bisa muncul. Sekarang mereka lakukan hal yang sama. Kan mesti sama kan? Kan problemnya kenapa koperasi tidak tumbuh? Karena ada feodalisme, karena ada kapitalisme. Supaya sosialisme tumbuh, batalkan dulu feodalisme dan kapitalisme. Yang batalin itu adalah Prabowo. Negara. Kalau mereka bilang, jangan negara campur, mungkin sih mereka yang batalin. Kan tugasnya sama, kalau dia sama-sama sosialis. Tapi kalau dia anti sosialis, maka kabinet bayangan ini mesti proklamasikan kami pro kapitalis. Coba. Jadi kita harus selalu maksimalkan kritik, harus maksimalkan argumen. Gitu.